Informasi awal ini boleh dianggap sebagai teori konspirasi. Ini juga bisa dilihat dari apa yang di kepala Badan Intelijen Negara dan pemikiran kaum Shadow. Kejadian di Pelumpang, apakah ada unsur sabotase? Kejadian KKB di Papua, adakah unsur tangan asing? Bagaimana pengamanan laut di utara Aceh yang dikenal banyak perompak? Bagaimana secara sistemik Laut Indonesia Timur dicuri 70% tanpa Indonesia bisa kendalikan? Sebelum kita menjelaskan, izinkan untuk membahas informasi ini. Kita saksikan video berikut ini. Syria actually had a significant wheat surplus, and the people were very well fed in Syria before the war. We wanted to take the wheat away to cause famine. The idea was that by stealing the oil and the gas, we would be able to shut down the transportation system. And at the same time, during the Syrian winters, we could freeze to death the Syrian civilian population, which we facilitated the movement of Islamic terrorists from 100 countries. One of the things that they knew when they arrived is that they were lawfully entitled to murder the husbands, and then they could possess and own their wives and their children. And they did it in vast numbers. And so there was a campaign of rape. It was an organized campaign of rape. Apa isi kepala yang sahabat dapatkan dari video tadi? Suriah yang diserang oleh ISIS. Di belakang ISIS adalah Israel, Amerika, dan Inggris. Terutama Amerika adalah biangnya. Tujuannya, kekuatan Suriah di Timur Tengah dikurangi agar keseimbangan kekuatan tetap ke barat. Siapa yang bantu Suriah? Rusia. Bashar al-Assad adalah sekutu Rusia. Sama halnya dengan Turki. Karena itu Bashar al-Assad, walaupun tentara Turki awal tahun ini masuk 30 km ke wilayah Suriah, al-Assad tidak masalah. Karena bersama-sama menguatkan wilayah masing-masing atas gerakan Kurdi. Yang juga di belakang Kurdi adalah Amerika. Suriah, negara makmur, sekarang luluh lantak ditarget Amerika agar tidak ada kekuatan selain negara yang pemimpinnya boneka yang manut di bawah kendali Amerika, atau pemimpin yang lemah saja yang bisa dimainkan oleh Amerika yang tidak dihajar. Untung Rusia melindungi Assad. Kalau tidak, Assad adalah pemimpin ketiga yang dibunuh Amerika dalam 20 tahun ini setelah Saddam Hussein Irak dan Gaddafi Libya. Dunia diam, tak berani menghujat. Beda dengan Rusia yang berperang melawan NATO, dianggap kejahatan padahal self-defense dari offense-nya Amerika. Lalu kita ke pipa Nord Stream. 6 bulan yang lalu kita semua tahu ada ledakan di pipa gas Nord Stream 1 dan 2. Dan kita sudah pastikan itu adalah Amerika karena tidak banyak pasukan atau tentara yang bisa melakukan serangan bom diledakkan di bawah laut seperti di posisi Laut Baltik yang dingin, dalam, dan tidak terdeteksi oleh negara seperti Swedia, Denmark, Jerman, Finland, Latvia, Lithuania. Pipa Nord Stream adalah 2 jalur pipa sepanjang masing-masing 750 mile atau sekitar 1.100 km panjangnya dari Rusia ke Jerman melewati Laut Baltik. Kenapa penting kita bahasnya? Karena sebagai negara berdaulat, Indonesia harus mengambil sikap yang tepat dan bisa memanfaatkan keadaan agar Indonesia menjadi negara superpower, menjadi pemain global. Nord Stream 1 adalah gas penting yang menghidupi 60% energi listrik di Jerman dan 30% negara Eropa Barat lainnya. Nord Stream 2 di tahun 2021 baru beroperasi, belum penuh ketika Rusia menginvasi Ukraina. Dan di bulan September 2022, 2 bom meledakkan pipa tersebut. Siapapun yang meledakkan pipa tersebut, ini bukan hanya sabotase terorisme, namun ini adalah tindakan perang terhadap Rusia dan perang terhadap rakyat Jerman. Puncaknya adalah Pulitzer winner, jurnalis Seymour Hersh, membuka semua rahasia serangan bom tersebut. Pipa yang hulunya ada di wilayah Vyborg, Rusia, melalui zona eksklusif 5 negara Baltik, mendarat di Jerman di wilayah Greifswald. Yang pipa Nord Stream 2, hulunya dari wilayah Rusia Uсть-Luger, juga mendarat di Greifswald, Jerman. 2 bom yang diledakkan terjadi dekat Pulau Bornholm milik Denmark. Data intelijen mengkonfirm bahwa operasi militer penyerangan pipa gas Nord Stream dilakukan langsung oleh Jake Sullivan, ketua NSC, National Security Council-nya Amerika, atau Security Advisor-nya Biden saat ini. Seorang muda, agresif, berumur 47 tahun tersebut memang dikenal agresif dan dekat dengan para defense kontraktor Amerika yang merupakan bagian terpenting dari industrial military kompleknya Amerika. Dan sebagaimana berita internasional, sudah tersebar bahwa rencana peledakan Nord Stream ini direncanakan pada Desember 2021, 3 bulan sebelum Rusia menyerang Ukraina.
Sebuah rapat resmi yang dihadiri selain oleh Biden dan Jake Sullivan, maka hadir juga Kepala Staf Militer atau Joint Staff Army-nya Amerika dan Direktur CIA. Dan setelah beberapa minggu brainstorming, maka para penyelam dari US Navy, dari Salvage Center di Panama City, Panama, yang dipilih tangan langsung oleh petinggi militer dan CIA untuk mengeksekusi tugas tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran sampai operasi sabotase ini selesai setidaknya, atau selamanya tidak ada yang bocor. Highly secretive mission. Latihan langsung dilakukan di Laut Baltik karena operasi ini menjadi multinational effort di mana 3 negara membantu, yaitu Norwegia, Swedia, dan Denmark. Kenapa Norwegia? Negara penghasil gas besar Eropa tersebut, member awal NATO, memiliki pelaut handal, terutama Navy, pasukan bawah lautnya. Norwegia lah yang membantu menentukan di mana spot pemboman yang tepat yang tidak terdeteksi oleh pengawas lautnya Rusia. Lalu Angkatan Laut Amerika yang meledakkan bom tersebut setelah puluhan kali drill latihan atau Baltops 22 di wilayah Baltik yang merupakan latihan menyelam multinational drill. Semua itu akhirnya dieksekusi pada tanggal 6 September 2022 kemarin. Ketika bom meledak di Nostrum 1 dan 2, Amerika melakukan selebrasi seperti Mario yang menendang kepala David dengan sadis, padahal korban sudah lunglai tergeletak. Amerika mengatakan melalui Menteri Luar Negerinya, Blinken, inilah masa Eropa tidak bergantung lagi pada gas Rusia karena Putin menjadikan gas sebagai senjata melumpuhkan Eropa. Amerika emang tolol. Lupa bahwa bom yang diledakkan malah merugikan Eropa Barat, khususnya Jerman, rakyat Jerman. Inilah tindakan yang bisa membuat perang panjang di Eropa yang memang maunya Amerika agar bisa jual senjata dan wilayahnya jauh dari daratan Amerika. Agar Amerika tetap menjajah Eropa, seperti halnya Timur Tengah, seperti halnya Asia, seperti halnya Afrika, dicengkram Amerika terus. Pertanyaan berikutnya, apakah Putin akan menekan tombol nuklirnya yang pelumpang? Bagaimana komentar sahabat? Peace.